harus si anak itu kemudian ya kalau misalnya belajar pulpen ya pulpen aja. Kita pulpen dulu ini apa? Sehingga yang kita ajarkan di SMAK adalah materi esensial Pak Lanang. Saja di Literasi Merdeka. Oke, para penonton sekalian, hari ini kita ingin membahas satu tema yang menarik banget. Tentunya masih hangat diperbincangkan karena baru beberapa tahun dimulai tentang kurikulum merdeka, dan tentunya juga kita akan juga membahas tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita tercinta di SMAK Kesuma. Dan tentu saja sudah hadir hari ini seorang guru yang juga guru saya dulu, seorang pria tampan. Sudah ada di hadapan saya Bapak Vincent. Selamat malam Pak Vincent. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya Pak Vincent? Baik, luar biasa. Oke Pak Vincent, jadi hari ini kita pokoknya ngobrol-ngobrolnya santai aja Pak Guru ya. Kita ngobrol santai-santai. Kita yang penting orang yang nonton juga bisa mendengarkan dengan enak, dengan santai. Dan tentunya nih hari ini kita bakalan membahas tentang kurikulum. Karena memang Pak Guru ini, Pak Vincent ini bagian dari kurikulum, wakil kepala sekolah di bagian kurikulum, tentunya pasti beliau juga lebih handal dan lebih paham tentang kurikulum. Oke, hari ini kita bahas tentang yang pertama nih tentang program dan juga tentang implementasi. Kan kalau kita bisa bahas kurikulum merdeka ini kan sebenarnya baru banget ya Pak Guru ya? Iya, kita melaksanakan 2 tahun. Benar, 2 tahun banget ini kan. Nah, adakah dari sekolah atau dari kita sendiri yang sudah menyiapkan dengan detail atau dengan siap gitu tentang bagaimana kemudian program, terus kemudian bagaimana kita beradaptasi dengan kurikulum, implementasinya seperti apa, itu sudah ada nggak sih sebenarnya Pak Guru? Iya, jadi saya cerita dulu mengenai perubahan kurikulum Pak Lanang ya. Dari sebelumnya kurikulum bukan berbasis kompetensi, jadi masih berbasis konten waktu itu ya. Jadi kita masih di Bapak Ibu Guru waktu itu harus membuat materi pelajaran ini harus selesai sampai segini, kelas 10 harus selesai, ini kelas 11 harus selesai, kelas 12 harus selesai sekian. Itu berbasis konten dulu ya. Target ya Pak Guru ya. Oke. Jadi ada target kurikulum. Itu sebelum KBK ya. Sebelum kurikulum berbasis kompetensi, jadi masih berbasis konten. Konten ini harus selesai. Waktu itu masih ada kelas 10 gitu, kelas 1 ya. Iya, kelas 1, kelas 3. Iya. Nah, kemudian diperbarui dengan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kalau berbicara mengenai kurikulum berbasis kompetensi itu kan kompetensi menurut saya itu kan kemampuan yang harus dikuasai siswa ya. Bukan hanya pengetahuan saja. Benar. Ya. Kalau kita tahu ada pengetahuan, ada sikap, kemudian ada keterampilan. Nah, itu di kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk agar siswa memiliki kemampuan adalah 3 kemampuan itu. Ya. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi diperbarui lagi di kurikulum 2013. Ya. Waktu itu sudah dibagi kompetensi inti, kemudian kompetensi untuk di tiap mata pelajaran itu ada kompetensi untuk kalau pengetahuannya apa, keterampilannya apa, seperti itu ya. Nah, di kurikulum merdeka yang sekarang kita memasuki tahun kedua, Pak Lanang, itu lebih, kalau menurut saya lebih disesuaikan gitu ya. Saya memandangnya seperti ini. Kalau siswa diminta untuk kompeten, itu kan berarti harus betul-betul dikejar kompetennya apa begitu ya. Yang pasti di kurikulum merdeka nggak dipisahkan lagi. Sekarang kompeten itu harus kompeten di pengetahuan, sikap, keterampilan misalkan. Itu tidak, jadi dijadikan satu. Karena kalau yang namanya kompeten itu berarti sikapnya dapat, pengetahuannya dapat, keterampilannya dapat. Ya. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya kan kita bisa tampak di penilaian yang kita buat itu lebih menonjol pada pengetahuannya. Nah, di kurikulum merdeka sekarang, nah kompeten itu berarti kompeten ketiga-tiganya Pak Lanang. Sehingga di rapot atau laporan hasil belajar
siswa-siswi kita nggak dipisahkan lagi. Apa itu pengetahuan, sikap, keterampilan itu nggak lagi, tetapi sudah menyatu. Ya. Meskipun di sana nanti juga masih ada tentang karakter. Nah, karakter ini bagi saya bisa muncul juga baik di dalam pembelajaran di kelas maupun nanti di dalam project. Ya. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Kita menyebutnya sering P5. Ya. Nah, itu yang menurut saya sesuai dengan apa yang diinginkan dengan kurikulum berbasis kompetensi. Sebenarnya masih sama. Iya. Kelebihannya juga di kurikulum Merdeka ini, yang pertama karena pandemi juga tahun 2020 sudah tidak ada ujian nasional lagi. Kemudian ini juga dibarengi dengan kurikulum Merdeka, kita nggak ngejar banyak konten, Pak Lanang. Iya. Ya, tetapi kompetensi yang terpadu, baik itu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu yang saya berikan catatan khusus. Dan mengapa harus berubah? Kita harus juga melihat perkembangan zaman ya Pak Lanang ya. Ya. Dengan adanya teknologi seperti ini, nggak bisa dong kita tetap mempertahankan kurikulum yang berbasis konten dulu. Ya. Terus KPK 2013, kemudian sekarang juga sudah berarti 10 tahun ya Pak Lanang ya. Nah, itu sudah waktunya berubah. Yang menjadi catatan saya juga di kurikulum Merdeka ini, kita mengambil filosofi dari pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Bapak pendidikan kita sudah di tangan pemerintah menjadi pahlawan nasional. Nah, kita kembali mengambil inspirasi dari filosofi beliau dalam hal pendidikan. Kalau kita masih ingat mengenai filsafat beliau tentang yang pertama yang di depan ing marso iya ing arso sung tulodo ya ing arso sung tulodo ing madya mangun karso tuburi hamdayani. Jadi ing arso sung tulodo berarti di depan kita memberikan teladan ya. Teladannya itu untuk sebagai guru itu yang pertama-tama harus bisa menunjukkan pada siswa apa yang dikatakannya itu juga dilakukan. Ya. Ini menjadi contoh yang sangat penting bagi siswa-siswi yang menjadi role modelnya mereka. Ya. Kemudian ing madya mangun karso, jadi di tengah membangun karsa, membangun motivasi siswa. Sedangkan di belakang itu mendorong siswa untuk dia berkembang sesuai dengan talenta yang dia berikan, yang telah diberikan. Ya. Menurut saya itu kaitannya antara mengapa perubahan kurikulum dan mengapa kita mengadopsi filosofi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Tapi Pak Guru ini sedikit selentingan nih Pak Guru. Tapi Pak Guru sepakat nggak sih kalau memang perubahan kurikulum ini bukan berdasarkan politik? Kalau dilihat dari timelinenya enggak Pak Lanang. Oh enggak ya. Ya. Okay. Karena sebenarnya kurikulum itu kalau sudah sekitar mendekati 10 tahun itu kan harus berubah ya. Harus ada yang diubah ya, karena apalagi semakin pesatnya perkembangan zaman itu, kalau kita tidak menyesuaikan ya nanti tidak kontekstual dengan kebutuhan para siswa yang saat ini. Tentu saja tantangannya berbeda dengan zaman saya waktu SMA, waktu SMA. Benar. Jadi kalau kita lihat jauh sekali ya. Nah, kalau kurikulum nggak menyesuaikan, akan ketinggalan zaman. Ya sih, memang kalau saya lihat juga sejarahnya kan, kalau saya lihat memang ada yang 5 tahun, ada 10 tahun. Sebenarnya tergantung kemudian perubahannya ya. Kalau sekarang kita bilang bahwa industri ini sudah masuk ke ranah 4.0 bahkan 5.0, yang dimana manusia sudah mulai digantikan oleh robot gitu kan. Ya, artinya harus ada perubahan itu ya. Terus kemudian Pak Guru, program-program yang ada di SMAK mungkin bisa dijelaskan ke penonton, karena pastinya sebentar lagi kan ada calon-calon siswa-siswi yang akan masuk, yang akan sudah melihat kemarin banyak sudah ada program-program apa aja yang udah pasti nih kira-kira Pak Guru. Iya. Baik. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka, yang saya lihat Pak Lanang ini juga mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa sebenarnya
Kemudian kalau kita kaitkan dengan teori pendidikan yang dianut juga dalam kurikulum Merdeka, yaitu pendekatan konstruktivisme, yes, ya. Jadi mereka kan dianggap bukan seperti kertas kosong, Pak Lana, atau seperti gelas kosong. Benar. Ya. Apalagi di zaman sekarang itu mereka sangat getol sekali dengan gadget, informasi apa saja itu mereka sudah punya. Jadi sebenarnya mereka sudah punya model. Nah, apa tugas kita sebagai pendidik dan di dalamnya berarti sekolah? Berarti kita harus mengembangkan apa yang mereka punya, kemudian diarahkan nanti mereka bakat minatnya kemana. Ya. Sehingga di SMAK itu terutama yang mulai dari kelas 10 nih, yes, ya, kemarin sudah mulai dites bakat minatnya, ya, atau tes psikologinya. Ya, sebenarnya para siswanya dalam posisi seperti apa? Gelasnya sudah diisi apa aja? Sudah ada isinya apa? Oke. Ya. Jadi selama 1 tahun selama kelas 10 melalui guru bimbingan konseling itu dilihat bakatnya apa, kemudian dicocokkan dengan cita-cita mereka nanti mau menjadi apa, profesi apa, atau menekuni bidang apa. Nah, kendalanya bahwa dari SMP atau mungkin juga di lingkungan keluarga kita belum menyiapkan itu, Pak Lanang. Jadi belum dikenali dia bakatnya apa sih. Oke, ya benar. Kemudian di SMP masih bingung-bingung gitu. Jadi kuncinya di kelas 10. Iya, atau kelas 1 SMA. Jadi kita harus betul-betul mengamati pinginnya mereka menjadi apa. Ya. Kemudian kita cocokkan dengan keinginan orang tua. Pasti orang tua punya harapan, ya. Tetapi harapan itu juga harus sesuai dengan bakat minat siswa, keinginan siswa, Pak Lana. Ya. Karena bagi saya, menurut saya pribadi bahwa akan nanti menjalani mereka. Benar. Iya. Kalau nanti orang tua terlalu memaksakan kehendaknya, ya, kalau ada kegagalan, bisa aja mereka bilang, kan papa mama yang mau minta saya seperti ini. Saya dulu minta ini sebenarnya. Nah, kalau seperti itu kan jadi bumerang ya. Iya. Sudah habis waktunya, kemudian harus kembali ke awal. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Maka untuk program di SMAK selalu kita cocokkan. Jadi melalui tes psikologi, siswa ini cocoknya apa ya? Kemudian kalau tadi diibaratkan gelas sudah ada isi, itu isinya apa? Dan kita ketahui itu. Kemudian nanti dia kira-kira memilih profesi apa. Kemudian kita cocokkan dengan keinginan orang tua. Kalau ada ketidakcocokan, nah mari duduk bersama. Ada guru bimbingan konseling, ada siswa, ada orang tua. Dicocokkan, Pak Lanang. Jadi nggak menang-menangan di sini. Benar. Soalnya apakah tapi begini Pak Guru. Misalnya hasil tes si anak ini kemudian dia pengennya jadi dokter gitu. Terus kemudian orang tuanya pengennya jadi atlet gitu. Nah itu gimana Pak Guru? Berarti tetap diajak ngobrol. Iya. Biasanya kebalik Pak Lanang. Oh kebalik ya? Iya. Orang tua yang pengen dokter. Iya, orang tuanya minta anaknya menjadi dokter, tapi anaknya saya suka di perhotelan karena saya suka bertemu dengan ini ya, orang-orang baru, saya bisa berkomunikasi dengan mereka, banyak pengalaman, ya seperti itu. Dan juga biasanya minat dari awal seperti itu. Kalau dokter nanti harus seperti apa ya? Kok nggak cocok deh kelihatannya dengan saya. Iya. Apa yang ada di dalam diri siswa-siswi kita itu yang nggak boleh kita pungkiri, Pak Lanang. Jadi boleh saja kita mengarahkan. Oh nanti kamu misalkan orang tua ingin anaknya menjadi dokter, tapi harus dicek juga siswanya. Kemudian kira-kira apa ya rencananya kalau misalkan ke dokter? Kalau seandainya siswa memang sepakat dengan orang tua, ya kira-kira nanti kendalanya apa? Diomongkan aja, ya itu tidak masalah. Saya ambil contoh salah satu siswa saya kelas 12 sekarang. Jadi dia pengen ke dokter gitu ya, tapi nggak ngambil di Indonesia. Dia bilang waktu itu, Pak kalau masuk perguruan tinggi kemudian ngambil kedokteran di Indonesia terlalu tinggi deh grade-nya. Terlalu tinggi. Saya mikir-mikir juga terlalu tinggi apa ya kan?
kelihatannya kalau masuk ke dokter itu harus high grade gitu ya. Iya. Padahal ya nggak harus seperti itu menurut saya. Dan itu nggak kita persalahkan juga siswa saya. Jadi dia punya pilihan ya. Dia ingin meraih cita-citanya menjadi dokter, tapi kalau misalkan pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan dia omongkan itu ke orang tuanya. Dia diskusikan. It's okay. Jadi tetap ada namanya adjustment ya, atau triangulasi. Ada guru, kemudian menjembatani siswa dan orang tua, ini kita samakan persepsinya. Ya. Dan saya melihat kemarin datanya, begitu ada yang berbeda seperti itu, orang tua kami surati Pak Lanang. Oke. Ya. Ini data tes psikologi seperti ini cocok dengan keinginan siswa, kemudian apakah cocok dengan orang tua? Nah, kalau nggak cocok, kami surati, kemudian ayo dibicarakan. Ajak diskusi ya. Iya. Tapi banyak nggak itu Pak Guru masanya ngalamin itu? Dari data yang kemarin nggak banyak Pak. Nggak banyak ya? Ya, di bawah 10 orang sih yang berbeda. Tapi ada kemungkinan siswa itu kemudian mendapatkan tekanan, Bu, Pak, dari orang tuanya? Ya bisa jadi sih. Waduh ini. Soalnya dampaknya menurut Pak Guru gimana tuh Pak Guru kalau misalnya dapat tekanan gitu? Kan kadang-kadang anak-anak juga perlu dimotivasi ya Pak. Yes, benar. Dimotivasi sebenarnya mungkin dia kurang pede atau sebenarnya mampu tapi dia nggak pede. Nah, kita harus melihat ke sana. Jadi dia misalkan nggak mau jadi dokter itu kira-kira karena dia nggak pede ataukah memang bukan passionnya dia ke sana. Karena kalau menurut saya menjadi dokter itu kan sama seperti menjadi guru Pak Lanang. Benar. Ya. Ada beberapa orang yang kemudian yang punya bakat jadi guru, ada beberapa orang yang kurang punya bakat tapi mau belajar, ya. Dan ada orang yang memang nggak passionnya nggak ke sana. Ya. Benar. Itu memang ada segmentasinya. Nah, itu yang harus kita ketahui dari siswa-siswi kita, sehingga mereka nggak harus kita paksa kalau emang bukan passionnya dia di sana. Oke, Pak Guru. Ya. Kurikulum ini kan baru Pak Guru. Tentunya semua orang pasti kaget ya. Maksudnya dari semua satuan pendidikan jelas kaget lah. Tapi adakah Pak Guru pernah memprediksi atau punya pengalaman yang hampir serupa kemudian terhadap kurikulum yang baru ini Pak Guru? Iya. Ini khusus untuk kurikulum Merdeka ya? Yes. Sebenarnya saya kan optimis Pak Lanang dengan kurikulum Merdeka itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah nggak ada ujian nasional. Ya. Dan kedua, materi kita nggak dipaksa harus selesai nih materi ini. Ya. Seperti kurikulum sebelumnya harus selesai nih. Jadi kita bisa fleksibel di kelas sambil memperhatikan siswa ini misalkan nggak bisa materi ini karena apa ya? Oh ya kita ganti dengan metode yang baru. Ya, yang penting mereka tahu sedikit tapi betul dia kuasai dibandingkan kita mengajarkan materi sampai habis kemudian sama sekali nggak dia. Benar. Ini berarti benar-benar harus si anak itu kemudian ya kalau misalnya belajar pulpen ya pulpen aja gitu ya. Iya. Fokus gitu ya. Artinya tahu pulpen dulu. Oke. Ya. Tahu pulpen dulu ini apa. Setelah paham, oh ya bisa untuk nulis, bisa untuk gambar. Jadi seperti itu nanti dia bisa menggambarkan sendiri. Sehingga yang kita ajarkan di SMAK adalah materi esensial Pak Lanang. Oke. Materi esensial itu kan materi dasar ya. Ya. Begitu dia tahu dasarnya kan kalau untuk mengembangkan kan kita tinggal memotivasi siswa saja. Pada saat diperlukan kalau dasarnya sudah cukup, saya kira mereka akan naik level sendiri Pak Lanang. Yes. Nah, itu kepercayaan saya. Jadi materi esensial dia tahu dulu. Kemudian nanti kita harapkan dia bisa menaikkan levelnya sendiri, sedikit-sedikit kita naikkan levelnya. Daripada kita berikan banyak. Benar. Yang dasar aja nggak tercapai itu. Jadi akhirnya mental ya Pak Guru ya. Kalau misalnya banyak tapi ya enggak masuk juga sama aja bohong gitu ya. Iya. Oke. Tapi Pak Guru sudah 2 tahun berjalan. Pasti ada kendala, tantangan atau kemudian dari orang tua begitu. Ada yang begitu nggak kasusnya Pak Guru? Iya, jadi kemarin pada saat kelas 10 yang baru Pak Lanang kan mengadakan sosialisasi ke orang tua. Pada dasarnya orang tua juga wait and see ya, karena ini masih memasuki tahun kedua.
Tetapi dari sepanjang saya di kurikulum untuk tahun ini dan 1 tahun kemarin, komplainnya lebih cenderung ke manajemen waktu ya. Oke. Apalagi dengan P5 ya, atau project penguatan profil pelajar Pancasila itu manajemen waktunya. Jadi kalau keliru di manajemen waktunya, ya gurunya capek. Saya juga nggak tahu. Orang tua juga capek ini. jadi kedepannya karena kita juga baru mencoba beberapa cara begitu, nanti kita coba cara bagaimana ya baiknya ini antara intra di pembelajaran dan co-kurikulernya sebagai project P4 tadi itu berjalan cocok gitu ya. Ya. Karena menurut saya project itu juga penting Pak Lanang. Penting ya? Iya. Kalau boleh tidak dikatakan sangat penting ya, levelnya sama penting dengan intra ya, dengan pembelajaran yang ada kontennya tadi, materi esensialnya tadi. Karena saya melihat kan anak-anak itu kalau hanya belajar, contoh nih, kalau hanya belajar kimia saja, kadang-kadang juga nggak terbaca bagaimana mereka, kalau di project kan mereka bisa belajar bagaimana bekerja sama dengan temannya. Dan itu kan situasi real ya Pak Lanang. Yes, benar. Ya, situasi real sehingga anak itu akan lebih terasa karakternya di sana. Karena dia akan bertemu dengan karakter-karakter yang lain. Kalau di dalam kelas itu kan nggak sempat Pak Lanang. Benar. Misalkan dalam kutip sampai berantem mempertahankan suatu ide gitu ya. Tetapi di dalam project saya lihat kemarin tuh siswa itu bisa belajar mengenali karakter temannya. Kemudian kalau ada temannya yang pemarah, dia bisa menyesuaikan diri. Gimana ya teman saya cuma nggak marah ya, supaya proyeknya jalan seperti itu. Seru ya berarti ya, seru banget ya. Kalau kita lihat memang kalau dari P5 itu banyak banget problem-problem gitu, tapi sebenarnya bukan problem ya. Maksudnya itu menurut saya sebuah perkembangan sih ya buat anak-anak ya. Ada yang semakin kritis, kemudian ada semakin bertanggung jawab dan segala macam. Nah, tapi ada pasti ada tanggapan positifnya Pak Guru dari orang tua. Kalau orang tua selama ini yang saya dengar, memang kreativitas siswa itu menjadi lebih terasa ya Pak Lanang ya. Jadi mereka mengekspresikan apa yang dia tahu. Seperti saya bilang tadi, gelas itu ternyata nggak kosong ya. Bagaimana mereka mengeksplorasi bakatnya, bagaimana mereka berbuat sesuatu berdasarkan apa yang dia tahu, itu luar biasa. Kreativitas siswa itu luar biasa. Sehingga kita berpeluang di P5 ini untuk lebih mendampingi siswa, membentuk karakternya, juga berpikir kritisnya, Pak Lanang, karena kontekstual gitu ya. Dan bagi saya, kalau kemarin masukan dari orang tua, selama ini so far so good sih. Baik sih. Paling komplainnya yang seperti saya sampaikan tadi. Manajemen waktu ya. Ya, manajemen waktu, sehingga saya dengar kemarin project itu ada yang sampai jam 10 malam karena pagi harus jualan. Oke. Sebenarnya ya untungnya orang tua juga mengerti kemudiannya setelah kita ajak diskusi dan ngobrol ya. Dan juga untuk orang tua juga yang lagi nonton nanti, ini sudah kita jabarkan bahwa P5 itu sebenarnya arahnya kemana, ini pembentukan karakter dan segala macam. Nah, pembahasan terakhir Pak Guru tentang asesmen nih. Gimana kemudian asesmen di SMAK? Tentang apakah sudah mengikuti jalurnya kurikulum merdeka atau belum, atau memang ada yang lain lagi gitu? Memang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk assessment ini kan kita sambil belajar ya Pak Lanang ya. Tetapi kalau melihat dari filosofinya Ki Hajar Dewantoro, kelihatannya kita nggak bisa hanya mengambil dari intrakurikuler saja. Project juga harus dipertimbangkan, meskipun project itu ada rapat tersendiri. Tadi bagi saya, anak-anak yang sudah bisa menunjukkan siapa dirinya di project, itu nanti menyusul kok intrakurikulernya. Artinya pengetahuan yang didapat dari intrakurikuler itu bisa menyusul. Gitu. Karena saya melihat, contoh nih,
ada panitia Gobasma yang sedang berlangsung. Yes. Mereka justru berada di level yang sedikit mungkin kalau boleh dikatakan lebih tinggi karena dia langsung mengaplikasikannya. Ya, dalam artian bahwa tidak hanya sekedar teori saja, mereka belajar mengenai bagaimana harus ngomong dengan orang. Aplikasinya, implementasinya ya. Iya. Kalau belajar ekonomi, mereka harus segera buat pembukuan atau apa. Nah itu pentingnya project, dan project ini kita jembatani pada kegiatan siswa di sekolah. Ya, antara lain menjadi panitia, apakah dia menjadi aktif di OSIS seperti itu. Ya, kita harapkan baik pembelajaran intra maupun kemudian nanti ada project sebagai kurikulernya dan juga ekstrakurikuler membentuk anak itu lebih utuh gitu ya. Nggak hanya sekedar pengetahuan tapi juga sikapnya, keterampilannya juga ikut berkembang. Saya kira ini saling mendukung berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara supaya kita mendidik siswa itu secara utuh ya, ada rasa karsa dan karyanya ada di sana. Banyak banget ya berarti ya Pak Guru. Kompleks banget ya. Oke, Pak Guru, last Pak Guru untuk para penonton yang di rumah mungkin Pak Guru kasih pesan-pesan untuk pendidikan kita di Indonesia Pak Guru. Iya. Mungkin nggak banyak pelanang. Tapi harapan saya dengan kurikulum Merdeka ini kita berharap tidak berubah dulu. Ya, karena kita melihat ada harapan di sana untuk Indonesia ke depan lebih baik. Jadi kita coba ya, kita coba dulu implementasikan, kita coba artinya kita terapkan ya, bukan coba-coba. Tapi coba kita terapkan, kemudian kita assessment apa kekurangannya. Ya, setelah itu ya kalau sudah lebih dari 5 tahun ya bolehlah nanti diganti. Kalau misalnya udah ada perubahan lagi Pak Guru ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Vincent sudah hadir di malam hari ini. Kita sudah banyak membahas tentang program implementasi tentang kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat informasi-informasi untuk para penonton di rumah. Besok kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang berbeda dan lebih seru lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Lanang Surya pamit undur diri dan bye-bye.